Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-4889 hingga 4894. Novel fiksi bela diri kultivasi. Lantai 6. Begitu Sentian dan rekan-rekannya melangkah ke lantai 6, mereka merasa seolah-olah mereka telah kehilangan berat badan dan tidak dapat berdiri dengan mantap sama sekali. Di hadapan mereka, berdiri seorang wanita mengenakan rok sutra biru tiansui dengan sulaman teratai sutra perak di ujungnya. Saat dia berjalan, tampaklah ombak hijau yang menyebar dan bunga teratai bermekaran di setiap langkahnya. Di pinggangnya melingkari selempang sutra ungu, dan di sana tergantung sebuah cincin giok putih pucat yang bergerak saat dia berjalan, menimbulkan suara gemerincing seperti pegas. Dia mengenakan gaun kasa merah tua, setipis sayap jangkrik, memperlihatkan pola gelap pakaian dalam seputih salju di bawahnya. Mansetnya dihiasi benang emas dan mutiara kecil, yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Rambut hitamnya bagaikan air terjun, diikat menjadi sanggul yang memukau, dengan jepit rambut mutiara berhias burung phoenix emas yang disisipkan secara diagonal. Mutiara yang menjuntai dari mulut burung phoenix bersinar saat dia memiringkan kepalanya sedikit, membuat alis dan matanya tampak indah dan bercahaya. Kulitnya lebih putih dari salju, bibirnya semerah cinabar, sudut matanya sedikit terangkat, dan matanya tampak berisi genangan air musim gugur, jernih dan menawan. Sepasang liontin manik-manik giok di telinga menambah kesan hidup. Di tangannya ia memegang kipas bundar berhiaskan bunga peoni emas. Kipas itu menutupi separuh wajah cantiknya sekilas, hanya memperlihatkan sepasang mata penuh kasih sayang. Senyumannya cukup untuk membuat orang bermimpi tentangnya. "Tuan Sen, saya sudah lama menunggu Anda." Wanita itu berbicara, suaranya semanis lonceng, dan dengan semacam sihir yang membuat Sentian dan Ning Zisam menatapnya tanpa sadar. "Apakah Anda penjaga lantai ini?" Sentian sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa ada seorang wanita di lantai 6. "Ya, aku telah berada di sini selama 1000 tahun, kesepian selama 1000 tahun, dan akhirnya aku menunggu seorang pria datang. Saya ingin tahu apakah Tuan Sen tertarik bermain dengan saya." Tatapan wanita itu sungguh memikat. "Saya ingin tahu mengapa kamu dipenjara di sini." Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain hanya menonton gadis-gadis itu mandi dan menyentuh pantat mereka. Namun penjaga lantai 6 sebenarnya seorang wanita. Sentian sangat penasaran mengapa dia dipenjara di sini. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Lebih baik tidak menyebutkan masa lalu, lebih baik tidak menyebutkannya." Semakin banyak hal ini terjadi, semakin penasaran Sentian dan bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa memberitahuku?" Wanita itu mendesah pelan, tidak mungkin seseorang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus memperbaikinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang sempurna, bahkan para dewa. Saya orang yang menjunjung tinggi persahabatan dan kesetiaan, jadi saya telah melakukan beberapa hal yang berlebihan. Pada titik ini, wanita itu menggelengkan kepalanya, "Lebih baik tidak memberitahu saya." "Senior, kamu tidak menyentuh pantat gadis itu dan dipenjara di sini oleh ayah Dewa Emas, kan?" Sentian bertanya. "Jika wanita ini seorang lesbian, itu mungkin saja. Tidak mungkin, aku hanya tidak bisa menahan diri sejenak dan menyentuh pantat Dewa Emas abadi, jadi aku dipenjara di sini," kata wanita itu dengan malu-malu. Sial. Sentian tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Ning Zisam dan Su Yuki pun kebingungan, tidak mengerti bagaimana bisa ada wanita yang begitu tidak senonoh. "Tuan Sen, aku bersedia menawarkan badanku kepadamu sebagai budak. Bisakah kau menyelamatkanku dari penderitaan?" Wanita itu menatap Sentian dengan penuh kasih sayang dan bertanya. "Aku." Sentian memandangi penampilan wanita itu dan tatapannya yang menyedihkan, dan benar-benar tersentuh. Wanita ini sungguh menggoda. "Yuji, aku sudah membebaskanmu dari segel penjara, tetapi kamu masih berani merayu orang lain. Apakah kamu ingin terjebak di tangga menuju surga ini selamanya?" Tepat ketika Sentian hendak tergoda oleh wanita itu, sebuah suara keras terdengar. "Aku tidak berani, aku tidak berani." Yuji melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan kemudian tangga menuju lantai 7 pun muncul. "Tuan Sen, Anda bisa naik. Aku hanya bercanda denganmu tadi, jangan dianggap serius."
Sentian melirik Yuji dan tahu bahwa wanita ini pasti ingin mendapatkan beberapa keuntungan darinya, tetapi tidak ingin ketahuan. Sentian membawa Ning Zisam dan Su Yuki ke lantai 7 dengan angkuh. Lapisan ketujuh adalah padang bintang, tanpa nafas dan tanpa makhluk hidup. Yang ada hanya seorang laki-laki berjubah dan memegang tongkat. Tingkat ketujuh merupakan ketinggian yang belum pernah dicapai oleh seorang pun kultivator di dunia surgawi. Sentian tidak tahu betapa kuatnya pria di depannya ini, yang memegang kruk dan tampak seperti orang cacat. Senior, apakah kita masih perlu berkompetisi untuk lulus level? Sentian bertanya. Tidak perlu, kamu hanya perlu naik ke lantai 8 dari sini. Aku berdiri di sini hanya karena penasaran untuk melihat siapa yang bisa membuat pemilik tangga ke surga melepaskannya dengan begitu serius. Tetapi melihat dirimu, tampaknya kamu hanya berada di alam Mahayana, dan kamu tidak memiliki kualitas yang menonjol. Tanya lelaki itu dengan rasa ingin tahu. Senior, aku tidak punya kemampuan khusus, tapi aku punya guru di belakangku. Dewa emas yang menaiki tangga ke surga seharusnya takut pada guru di belakangku. Sentian berkata dengan tenang. Mungkin kamu bisa naik sekarang. Pria itu minggir dan membiarkan Sentian dan yang lainnya naik ke lantai 8. Tepat ketika Sentian hendak naik ke lantai 8 bersama Ning Zisam dan Su Yuki, mereka tiba-tiba berhenti. Pria itu sedikit terkejut dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, Tuan Sen, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Senior, sepertinya Anda lupa sesuatu. Kata Sentian. Lupa apa? Pria itu tampak bingung. Senior, sepertinya Anda lupa memberiku hadiah. Kata Sentian. Hadiah. Pria itu tercengang. Senior, kalau bukan karena aku, nggak akan semudah itu bagimu meninggalkan tangga menuju surga, kan? Kata Sentian. Pria. Ning Zisam dan Su Yuki menatap Sentian, juga tidak bisa berkata apa-apa. Yang lain memohon untuk memanjat tangga untuk menjaga dan melepaskan air, sehingga mereka dapat mencapai tingkat berikutnya. Namun Sentian bertindak sebaliknya dan langsung memeras penjaga tangga. Saya telah terperangkap selama bertahun-tahun, jadi saya tidak memiliki banyak sumber daya. Pria itu mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sentian. Sentian menyimpannya tanpa melihatnya, lalu naik ke lantai 8. Namun, ketika Sentian tiba di lantai 8, dia mendapati lantai 8 sedang kacau. Bukan saja tidak ada dunia, bahkan tidak ada penjaga. Apa yang sedang terjadi? Ning Zisam sedikit terkejut. Sentian juga tidak mengerti mengapa penjaga lantai 8 menghilang. Tepat ketika Sentian dan yang lainnya bingung, sebuah tangga muncul dan membawa mereka ke lantai 9. Kita sudah melewati level ke-8. Sentian sedikit kecewa. Bukankah lebih baik kalau tidak ada orang di sekitar? Kata Ning Zisam. Saya juga ingin meminta beberapa sumber daya kepada penjaga lantai 8. Kata Sentian. Ning Zisam terdiam beberapa saat. Karena tidak ada orang di sana, Sentian hanya bisa membawa Ning Zisam dan Su Yuki ke lantai 9. Di lantai 9, cahaya lembut bersinar, membuat orang merasa sangat nyaman. Seorang anak laki-laki yang tampaknya masih remaja, mengenakan jubah kuning, diam-diam menunggu Sentian dan yang lainnya. Sentian memandang pemuda itu dan tahu bahwa orang di depannya tidak mungkin seorang anak kecil. Meskipun ia tampak seperti remaja, ia mungkin telah hidup selama ribuan tahun. Senior, saya ingin bertanya, di mana penjaga lantai 8? Sentian bertanya pada pemuda itu. Dia melarikan diri karena dia takut Anda akan meminta sumber daya kepadanya. Kata anak laki-laki itu. Sentian merasa malu ketika mendengarnya, tetapi dia masih menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu dan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak lari? Jika aku berlari, kamu tidak akan pernah bisa melewati tangga menuju surga, dan kamu tidak akan pernah bisa mencapai surga. Setelah pemuda itu selesai berbicara, seberkas cahaya putih lembut turun, kamu bisa mencapai surga melalui jalan ini, tetapi aku hanya bertanggung jawab untuk membimbing. Mengenai bahaya apa yang akan kamu hadapi di surga, aku tidak akan peduli. Melihat cahaya putih itu, Ning Zisam sangat gembira, bisakah kita melakukannya juga? Tentu saja, kalian adalah teman Tuan Sen, tentu saja bisa. Tetapi jika kekuatan kalian mencapai surga, akan sulit bagi kalian untuk bertahan hidup. Pemuda itu berkata jujur. Namun Ning Zisam tidak mendengarkan,
ada kilatan di matanya. Jika kita pergi ke surga, bisakah kita kembali? Sentian bertanya. Aku tidak tahu apakah kau bisa kembali atau tidak. Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kau menjadi penguasa alam semesta, kau dapat menjelajahi alam semesta manapun. Jika kau menjadi dewa sejati di surga, kau dapat menjelajahi semua dunia sesuka hati. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di surga, apalagi kembali. Meskipun perkataan anak laki-laki itu tidak enak didengar, itu adalah kebenaran. Sentian sedikit malu, dia menatap pemuda itu dan berkata, "Terima kasih, senior. Karena kamu tinggal untuk membimbing kami, apakah kamu sudah menyiapkan hadiah untukku? Jangan berikan itu padaku, aku tidak punya apa-apa. Tuan tidak pernah memberiku hal-hal yang baik." Setelah pemuda itu selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang, mungkin karena dia takut Sentian akan terus meminta barang-barang itu. Melihat bocah lelaki itu menghilang, Sentian tersenyum, lalu menatap cahaya putih yang menuntunnya ke jalan raya, dan mulai ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia sudah pergi ke surga sekarang, atau berlatih di alam surgawi untuk suatu jangka waktu tertentu, lalu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai alam kenaikan. Sentian tidak tahu apakah dia bisa kembali jika dia pergi ke surga sekarang. Banyak dari dia yang belum mengucapkan selamat tinggal. Dan Suyuki belum ditemukan, Sentian tidak mau menyerah. Tepat ketika Sentian menatap cahaya putih dalam keadaan kesurupan, Ning Zisam mengedipkan mata pada Suyuki. Suyuki tiba-tiba menebas Sentian dengan pedangnya. Api berkobar di pedang itu. Serangan pedang yang tiba-tiba ini tidak memungkinkan Sentian bereaksi tepat waktu. Ia tidak pernah menyangka bahwa dua orang yang selama ini berjalan bersamanya tiba-tiba menyerangnya. Engah. Sebuah luka dalam tertinggal di punggung Sentian, darah mengucur deras dalam sekejap, dan dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. "Kakak Ning, apa yang sedang kamu lakukan?" Sentian menatap Ning Zisam dengan bingung. "Sentian, aku tidak akan membiarkanmu naik ke surga. Aku akan membunuhmu." Ning Zisam meraung, matanya penuh amarah dan niat membunuh. Merasakan niat membunuh, Sentian mengerutkan kening, "Apakah kamu Ning Zisam?" "Hahaha, iya, ini aku." Ning Zisam melepas topengnya. Menatap wajah yang dikenalnya, Sentian tersenyum, "Sekalipun kamu menyakitiku, kamu bukanlah lawanku." "Sentian, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi kakak perempuanku bisa." Ucap Ning Zisam, lalu menatap Suyuki dan berkata, "Kakak senior, bunuh dia." Suyuki tak berkata apa-apa lagi dan mengayunkan pedangnya ke arah Sentian. Pupil mata Sentian tiba-tiba mengecil, lalu dia memanggil pedang pembunuh naga, dan langsung melontarkan aura pedang yang mengerikan. Ledakan. Niat pedang itu hancur, dan sosok Sentian langsung terhempas. Kekuatan Sentian yang terluka telah sangat melemah saat ini. Melihat pemandangan ini, wajah Ning Zisam dipenuhi senyum muram. Dia akhirnya menunggu hari ini. "Kamu mencari kemah Teihan." Sentian marah. Badan emas yang tidak bisa dihancurkan perlahan-lahan menutupi seluruh badannya, dan kekuatan spiritual yang mengerikan mengalir di badannya. Suyuki mengayunkan pedangnya lagi, tetapi kali ini, Sentian setenang air. Dia memperhatikan pedang Suyuki dengan tenang, kemudian pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Disertai dengan raungan naga, seekor naga emas muncul di belakang Sentian, kemudian disertai cahaya pedang, ia menyerbu langsung ke arah Suyuki. Cahaya pedang Suyuki langsung dikalahkan, dan seluruh orang itu terbang mundur. Sentian benar. Sekalipun mereka terluka, mereka tidak sebanding dengan mereka. Pada saat Suyuki terlempar mundur, Sentian melompat dan menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Mah Tei. Meskipun pihak lain adalah seorang wanita, Sentian tidak menahan diri sama sekali saat ini. Tetapi tepat saat pedang pembunuh naga milik Sentian hendak membelah Suyuki menjadi dua, topeng di wajah Suyuki tiba-tiba terlepas. Sebuah wajah yang sangat familiar bagi Sentian muncul di hadapannya. Sentian tertegun, dan pedang pembunuh naga di tangannya seketika berhenti. "Yuki." Sentian menatap Suyuki dengan kaget, matanya penuh kebingungan dan keterkejutan. Engah. Tepat saat Sentian menatap Suyuki dengan kaget, pedang di tangan Suyuki telah menembus badan Sentian. Melihat pedang panjang yang menusuk badannya, Sentian bingung. "Yuki,
Mengapa ini terjadi? Sentian menatap Suyuki, tetapi tidak ada kesalahan di matanya. Suyuki menatap Sentian dengan cemberut di wajahnya, ekspresinya jelas sedikit tidak wajar. Sikat. Suyuki menghunus pedangnya dan menjauhkan diri dari Sentian. Sentian jatuh ke tanah, darah mengalir keluar seperti kolom air. Yuki, Sentian berjuang untuk berdiri, tetapi ada api yang membakar di sekitar luka pedang di perutnya. Rasa sakitnya membuatnya tidak mungkin berdiri. Melihat ini, Ning Zisam tertawa terbahak-bahak, hahaha, Sentian, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari ini. Kita akan ke surga sekarang, kau pergi ke neraka sendiri. Setelah Ning Zisam mengatakan ini, dia menarik Suyuki ke arah cahaya putih penuntun. Suyuki balas menatap Sentian dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Adik, apakah orang ini mengenalku? Suyuki bertanya. Kakak senior, kamu sama sekali tidak mengenalnya. Dia orang jahat. Jika kamu membunuhnya, itu akan dianggap sebagai balas dendam untuk adik laki-lakiku. Ning Zisam menipu Suyuki, dan kemudian mereka berdua berjalan menuju cahaya putih. Yuki. Sentian meraung, tetapi dia tidak berdaya menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan Ning Zisam dan Suyuki menghilang. Sentian hanya merasakan layar hitam di depan matanya, dan dia pingsan. Entah sudah berapa lama, saat Sentian perlahan membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di Sekte Yuding. Lin Chong, Lin Kevan, Lin Keting, Hua Yuying, Liu Ruyan, Yi He, Yi Xia, Huo Feng, Bai Qian, Yu Jiameng, Gao Qilan, Ji Yun. Semua orang melihatnya, dan ketika mereka melihat Sentian bangun, senyuman muncul di wajah semua orang. Tuan Sen, Anda sudah bangun. Sentian, kamu akhirnya bangun. Guru, hebat sekali, Anda akhirnya bangun. Semua orang sangat bersemangat. Sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Sentian berdiri, menggelengkan kepalanya yang pusing dan bertanya. Tuan Sen, Anda telah koma selama 3 bulan. Lin Chong berkata. 3 bulan. Sentian terkejut dan bergegas keluar dari Sekte Yuding. Dia tahu bahwa tangga menuju surga hanya ada selama 3 bulan. Jika tangga itu menghilang setelah waktu itu, Sentian tidak akan bisa pergi ke surga untuk menemukan Suyuki. Sentian, khawatir Suyuki bersama Ning Zisam. Jika orang ini Ning Zisam selingkuh, Sentian mungkin tidak ingin hidup lagi. Namun, ketika Sentian bergegas keluar dari Sekte Yuding, dia melihat tangga menuju surga masih berdiri di antara langit dan bumi. Sentian menghela napas lega saat melihat ini. Saat itu, di dalam tangga, pemuda itu menatap lelaki tua itu dan berkata, Tuan, waktunya sudah habis, saatnya kita pergi. Omong kosong, siapa yang bilang waktunya sudah lewat? Orang tua itu mengutuk. Sudah 3 bulan, aku masih mengingatnya. Kata anak laki-laki itu dengan tegas. Orang tua itu langsung menamparkan pemuda itu, kalau aku bilang kamu tidak lulus, berarti kamu tidak lulus. Diamlah. Pria muda itu memutar matanya ke arah pria tua itu. Dia tahu tuannya sedang menunggu Sentian. Selama Sentian tidak melangkah ke tangga menuju surga dan memasuki lorong petunjuk, maka mereka, sang guru dan murid, mungkin tidak akan pernah pergi. Tuan Sen, dunia 9 tingkat tangga menuju surga ini telah ditutup sejak lama, tetapi orang-orang enggan untuk pergi. Saya tidak tahu mengapa. Lin Chong berkata pada Sentian. Mungkin aku tahu alasannya. Sentian tersenyum tipis. Dia tahu bahwa tangga menuju surga pasti sudah menunggunya. Sekarang setelah dia tahu bahwa tangga menuju surga tidak akan hilang, Sentian tidak lagi terburu-buru. Ning Zisam dan Suyuki telah mencapai surga. Bahkan jika Sentian mengejar mereka sekarang, dia tidak akan dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Selain itu, ia juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, terutama di dunia sekuler, di mana ia masih memiliki banyak sanak saudara. Sentian memberitahu semua orang tentang situasi Suyuki. Dia harus masuk surga dan membawa Suyuki kembali. Setelah menjelaskan situasinya, Sentian menghibur semua wanita tanpa pilih kasih. Setiap wanita diperlakukan sama. Untungnya, badan Sentian juga sangat kuat. Bahkan ketika berlatih kultivasi ganda dengan begitu banyak wanita, dia bahkan tidak bernapas dengan berat. Ia dapat dikatakan sebagai seorang pemancang tiang berjalan.
Setelah menjelaskan urusan alam surgawi, Sentian menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong kekosongan dengan satu pedang, dan celah kekosongan gelap perlahan muncul. Sentian memasuki celah kehampaan, dan segalanya menjadi gelap di depan matanya. Ketika Sentian membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah tiba di dunia sekuler. Melayang di udara, menatap dunia sekuler di bawah kakinya, Sentian merasa sedikit emosional. Sekarang dia telah tiba di dunia sekuler, bagaikan dewa sejati yang turun ke bumi. Pada saat ini, di Longmen, Kyoto, Jiruksue dan gadis-gadis lainnya sedang berlatih. Karena mereka memiliki keintiman fisik dengan Sentian, semua gadis itu memiliki darah Sentian di badan mereka. Oleh karena itu, mereka berlatih dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah berlatih beberapa saat, para wanita mulai beristirahat. Saudari Ruksue, sudah setahun berlalu. Bisakah kita membuka jalan antara dunia sekuler dan dunia surgawi dan bertemu Sentian? Wu Meir bertanya pada Jiruksue. Saya juga tidak tahu, mari kita tanya pada Guru Hu. Jiruksue selalu memainkan peran sebagai kakak perempuan di depan semua gadis. Sejak Sentian pergi, Jiruksue telah mengelola seluruh Longmen. Long Ruotong juga dirawat dengan sangat teliti oleh gadis-gadis ini. Jadi dia sangat menyukai dan senang dengan menantu perempuan ini. Ada halaman yang sangat kecil di sebelah Longmen. Humazi telah berpraktik di sini selama setahun terakhir. Aku tidak dekat dengan wanita manapun selama setahun penuh, dan yang kulakukan hanyalah berlatih. Ketika Jiruksue dan yang lainnya datang menemui Humazi, Humazi telah membuka matanya dan menatap langit biru. Pada saat ini, Humazi tampaknya terlahir kembali, dan dia memiliki aura abadi. Ada secercah cahaya di matanya, bukan lagi tatapan penuh nafsu. Tuan Hu, masa 1 tahun sudah berakhir. Saya ingin tahu bagaimana kita bisa membuka jalur antara dunia sekuler dan dunia surgawi dan pergi ke dunia surgawi untuk bertemu Sentian. Jiruksue bertanya pada Humazi. Humazi menatap ke langit, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kita tidak perlu mencarinya, dia sudah ada di sini. Dia di sini. Jiruksue dan yang lainnya semua terkejut dan menatap ke langit. Benar saja, sebuah sosok jatuh dari langit, dan sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas, sosok itu sudah mendarat di depan mereka. Siapa namamu? Melihat bahwa itu memang Sentian, Jiruksue dan yang lainnya semuanya terkejut. Sentian juga merasa gembira dan gembira saat melihat Jiruksue dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka tidak bertemu selama setahun. Gadis-gadis itu bergegas ke arah Sentian dan mengekspresikan emosi mereka, dan Sentian juga menanggapi dengan antusias. Kayu kering dan api menyala dengan sangat kuat. Kutu Kupret, pergilah ke tempat lain, jangan ganggu hati rohaniku. Humazi berteriak. Sentian melambaikan tangannya ringan, dan sebuah penghalang pun muncul. Humazi hanya bisa mendengar suara tetapi tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa duduk bersila dan berlatih keras, tetapi suara itu membuat Humazi berkeringat di dahinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, penghalang itu menghilang. Sentian berjalan mendekati Humazi, menatap wajahnya yang malu, tersenyum dan berkata, Tuan Hu, kapan Anda menjadi begitu acuh tak acuh? Ini bukan karakter Anda. Enyahlah, kau kembali mengganggu hatiku dan hampir menghancurkannya. Humazi memutar matanya ke arah Sentian. Sentian menatap Humazi, lalu ekspresi terkejut muncul di matanya. Tuan Hu, Anda, tulang abadi Anda. Sentian menemukan bahwa Humazi sebenarnya memiliki banyak tulang abadi di badannya, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatannya sendiri. Tahukah kamu, aku menikmati sumber daya yang tak terhitung banyaknya di alam surgawi dan mencapai prestasiku saat ini. Tetapi bagaimana Humazi bisa menjadi begitu mengagumkan di dunia sekuler hanya dalam 1 tahun? Aku tidak menyangka kalau kamu punya sepasang mata yang tajam. Jika aku mengatakan bahwa aku adalah reinkarnasi dari seorang abadi, apakah kau akan mempercayainya? Humazi bertanya sambil tersenyum. Percayalah. Sentian mengangguk. Selama tahun ini di dunia surgawi, Sentian telah mengalami segalanya. Mengapa dia tidak percaya pada reinkarnasi makhluk abadi? Lagi pula, apapun bisa terjadi. Ketika dia berada di dunia sekuler, Sentian tidak pernah berpikir bahwa orang mati dapat dibangkitkan. Saat Anda mencapai alam surgawi,
bahkan jika Anda menjadi abu, Anda dapat dibangkitkan. Sekalipun Anda telah mati selama 1000 tahun, Anda masih dapat dibangkitkan. Jadi tidak ada yang mustahil di dunia ini. Haha, tampaknya kau baik-baik saja di dunia surgawi dan kau bahkan percaya pada reinkarnasi makhluk abadi, tetapi apa yang kukatakan itu benar. Jika ingatanku tidak terbangun tiba-tiba, aku tidak akan tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari seorang abadi. Humazi berkata sambil tersenyum. Tidak heran kepribadianmu berubah. Kau tahu, kau tidak bisa berjalan saat melihat wanita cantik sebelumnya. Sentian bercanda. Saya tidak bisa bergerak sekarang. Jika saya tidak ingin menerobos lorong antara dunia sekuler dan dunia surgawi secepat mungkin, saya tidak perlu berlatih sekeras itu. Sekarang setelah kamu baik-baik saja di dunia surgawi, jangan lupa carikan aku beberapa gadis dari dunia surgawi untuk bermain. Humazi berkata sambil menyeringai. Sentian menepuk Humazi dan berkata, benar sekali, ini adalah guru Hu yang kukenal. Sentian, sekarang kamu sudah kembali, pergilah menemui ibumu. Dia banyak bercerita tentangmu selama setahun terakhir, kata Jiruksue. Sentian mengangguk, lalu mengikuti Jiruksue dan yang lainnya kembali ke Longmen. Ketika dia melihat Long Ruotong, Sentian mengikuti Long Ruotong dan menangis. Ibu dan anak tidak bertemu selama setahun, aku sangat merindukan mereka. Pinger, apakah kamu hidup dengan baik di dunia surgawi ini? Long Ruotong bertanya. Bu, hebat sekali. Sekarang alam surga adalah wilayah kekuasaanku. Aku tak terkalahkan di seluruh alam surga, kata Sentian. Jangan membual, kan? Long Ruotong berkata sambil tersenyum. Aku tidak sedang menyombongkan diri. Sekarang aku adalah orang penting di dunia surgawi. Semua orang mendengarkan aku. Sentian berkata dengan serius. Sentian, kamu tidak mencari wanita di alam surga, kan? Wu Meir memandang Sentian dan bertanya. Aku. Sentian terdiam sesaat. Meir, Sentian sangat luar biasa, wajar saja jika dia menemukan 1 atau 2 wanita di dunia surga dan manusia. Kita tidak bisa membiarkan Sentian menderita di dunia surga dan manusia selama setahun, kan? Jiruksue berbicara membela Sentian saat ini. Sentian memandang Jiruksue dengan rasa terima kasih. Jiruksue sungguh perhatian. Wajar kalau ketemu 1 atau 2, tapi kalau tidak 1 atau 2 bagaimana? Wu Meir terus bertanya, Sentian, berapa banyak wanita yang telah kau temukan di alam surgawi? Jiruksue tidak berbicara mewakili Sentian kali ini, jadi dia menatap Sentian. Dia juga ingin tahu berapa banyak wanita yang ditemukan Sentian di dunia surga dan manusia. 1 atau 2, mungkin 20 atau lebih. Sentian berkata dengan agak malu. Apa? 10 atau 20? Semua gadis terkejut. Saudari-saudari, aku khawatir Sentian akan terjepit di dunia surgawi tahun ini. Kita para saudari tidak boleh bersikap lemah lembut atau dikalahkan oleh orang lain. Seranglah bersamaku. Jiruksue memimpin sebagai kakak perempuan tertua saat ini. Sentian segera kewalahan oleh gadis-gadis itu, sementara Long Ruotong mulai tertawa. Sentian bertarung dengan para wanita selama beberapa hari, dan kemudian membawa Gulinger ke Hongseng untuk menemui Gu Wentian dan Su Wenzong. Namun, ketika Su Wenzong bertanya tentang Su Yuqi, Sentian hanya bisa berbohong dan menyembunyikan masa lalu. Setelah itu, Sentian pergi ke desa Senjia untuk mengunjungi ayahnya Sen Bao Guo dan Tang Hongying, yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Sentian meninggalkan beberapa ramuan untuk orang tuanya. Lagi pula, mereka hanya manusia biasa dan tidak bisa berkultivasi, jadi tidak bisa membawa mereka ke alam surga. Hanya ada beberapa ramuan ajaib yang tersisa di dunia sekuler yang dapat memperpanjang hidup. Kemudian Sentian menatap Lin Tianhu dan Chi Feng lagi. Keduanya telah menikah, dan Chi Feng tengah hamil besar. Bersambung.